Shalom, salam berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat di mana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan yang dikupas secara ekspositori. Sebelum kita mendengarkan penjelasan epistel di minggu tanggal 29 Juni 2025, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyatukan kami saat ini. Kami rindu Tuhan membuka mata rohani kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu supaya kami dapat bertumbuh dalam iman dan kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 3 1 sampai dengan 13, demikian firman-Nya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang kepada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya tidak pernah dijanjikan bebas dari yang namanya kesulitan. Justru sejak awal kekristenan, iman sejati itu selalu diuji di tengah penderitaan. Ketika kita membaca 1 Tesalonika ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang baru bertumbuh, tetapi mereka justru sudah menghadapi penganiayaan dan tekanan yang berat. Maka mari kita menyelami 1 Tesalonika pasal 3 1 sampai dengan 13 ini untuk belajar bagaimana sesungguhnya orang Kristen dipanggil di dalam menghidupi imannya di tengah dunia ini dengan mereka tetap teguh sekalipun di tengah begitu banyak tantangan. Apa yang menjadi rahasia kekuatan iman jemaat Tesalonika dan apa saja relevansinya bagi kita yang hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan modern saat ini? Saudara, yang pertama kita lihat adalah kerinduan dan pengorbanan Paulus ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Karena itu, ketika kami tidak dapat menahannya lagi, kami mengambil keputusan untuk tinggal di Athena seorang diri, dan kami mengutus Timotius saudara kami dan pelayanan Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan dan menasihati kamu sehubungan dengan imanmu. Paulus mengungkapkan kerinduan yang begitu besar untuk memastikan bahwa iman jemaat Tesalonika tetap kuat. Karena tidak dapat kembali sendiri, ia mengutus Timotius rekan sepelayanannya untuk mengunjungi mereka. Inilah pengorbanan besar karena Paulus sendiri sedang menghadapi tantangan di Athena, sebuah kota yang penuh dengan filsafat dan penyembahan berhala. Namun demi jemaat, Paulus rela tinggal seorang diri dan mengirim Timotius untuk menguatkan dan menasehati jemaat yang ada di Tesalonika. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4, Paulus menegaskan bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan Kristen. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena penderitaan-penderitaan ini.
Ia mengingatkan jemaat bahwa penganiayaan bukanlah kejutan, melainkan bagian dari kehidupan Kristen yang telah ia ajarkan sebelumnya. Ini mencerminkan realita daripada gereja mula-mula, di mana pengikut Kristus sering menghadapi penolakan, kekerasan, bahkan pengusiran. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang sesungguhnya, sama seperti Paulus, kita juga dipanggil untuk peduli pada iman saudara-saudara kita di dalam komunitas kita. Apakah kita memiliki kerinduan untuk menguatkan mereka yang sedang bergumul dalam iman? Dalam dunia yang serba sibuk, kita sering kali lupa untuk menanyakan kabar rohani saudara seiman kita. Kita belajar dari Paulus, sekalipun dia sendiri di dalam tekanan, dia tetap memiliki kerinduan untuk menguatkan saudara-saudara mereka yang sedang bergumul juga di dalam iman. Dan harus kita pahami bahwa penderitaan adalah bagian daripada iman. Di masa kini, meskipun bentuk penganiayaan mungkin berbeda, bisa saja berupa tekanan sosial, diskriminasi di tempat kerja, atau cemoohan karena iman, kita diingatkan bahwa penderitaan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari panggilan kita sebagai murid Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sukacita dalam kabar baik, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Timotius kembali dengan kabar gembira. Jemaat Tesalonika telah setia kepada Kristus meskipun menghadapi penganiayaan. Tetapi sekarang setelah Timotius kembali daripadamu dan membawa kabar baik tentang iman dan kasihmu, kami menjadi terhibur oleh karena kamu saudara-saudara dalam segala kesesakan dan penderitaan kami karena imanmu. Kabar ini membawa sukacita besar bagi Paulus bahkan di tengah kesesakan dan penderitaan yang ia alami. Ia menyebut iman jemaat sebagai sumber kehidupan baginya. Dan berdoa siang malam agar dapat bertemu dengan mereka untuk melengkapi apa yang masih kurang dalam iman mereka, ayat yang ke-10. Jadi di dalam budaya Yunani Romawi saat itu, hubungan antara guru dan murid sangat erat. Paulus melihat jemaat Tesalonika sebagai anak-anak rohaninya. Dan kabar baik tentang keteguhan mereka bukan hanya kabar gembira, tetapi juga bukti bahwa apa yang dilakukannya di dalam pelayanan tidak sia-sia. Dari sini kita belajar bahwa ada kekuatan di dalam komunitas. Kabar baik tentang iman dan kasih jemaat Tesalonika menguatkan Paulus. Demikian juga kita saling menguatkan dalam komunitas gereja. Ketika kita melihat saudara seiman bertahan dalam ujian, itu menjadi dorongan bagi kita untuk tetap setia mengikut Tuhan. Dan ayat yang 10 itu Paulus berdoa dengan sangat rindu. Ada doa yang konsisten di dalam kehidupan modern yang penuh dengan distraksi. Apakah kita masih meluangkan waktu untuk berdoa bagi saudara-saudara seiman kita, terutama mereka yang sedang menghadapi tantangan? Mari kita gemulkan dan renungkan ini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, doa Paulus untuk pertumbuhan rohani, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Paulus mengatakan, kiranya Allah kita sendiri dan Tuhan kita Yesus Kristus memimpin jalan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan kasih dalam kasih, supaya hatimu diteguhkan sehingga tak bercacat dan kudus pada kedatangan Tuhan kita Yesus dengan semua orang kudusnya. Paulus menutup pasal ini dengan doa yang penuh kuasa. 3 hal yang dimohonkan oleh Paulus adalah, yang pertama, agar Tuhan membuka jalan baginya untuk kembali ke Tesalonika. Yang kedua, agar jemaat bertumbuh dalam kasih, baik terhadap satu sama lain maupun terhadap semua orang. Dan yang ketiga, agar iman mereka diteguhkan sehingga mereka siap menyambut kedatangan Kristus kembali. Doa ini mencerminkan teologi Paulus yang berpusat pada kasih dan kekudusan. Ia percaya bahwa kasih adalah tanda utama kehidupan Kristen. Dan kekudusan adalah tujuan akhir bagi setiap orang percaya, terutama di dalam menghadapi kedatangan Kristus kembali. Jadi kita melihat ada kasih yang inklusif, di mana Paulus mendoakan agar kasih jemaat tidak hanya terbatas pada komunitas mereka, tetapi juga kepada semua orang. Di tengah polarisasi sosial dan konflik di dunia saat ini, kita dipanggil juga untuk menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda pandangan, berbeda latar belakang, berbeda agama dengan kita. Dan doa Paulus mengingatkan kita untuk hidup dalam perspektif kekekalan. Dalam dunia yang seringkali fokus pada hal-hal sementara, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, siap menyambut kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama seperti Paulus yang rela berkorban demi jemaat,
Kita dapat menunjukkan kasih dengan memperhatikan kebutuhan rohani dan fisik saudara-saudara kita. Mungkin dengan menanyakan kabar mereka, mendoakan atau membantu mereka yang sedang bergumul. Dan ingatlah bahwa tetaplah teguh di dalam penderitaan. Penderitaan baik berupa tekanan sosial, kegagalan atau tantangan lain adalah bagian dari perjalanan iman. Mari kita tetap berpaut pada Kristus dan saling menguatkan dalam komunitas kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Paulus yang berdoa di dalam dan dia menunjukkan kerinduan yang mendalam bagi pertumbuhan rohani jemaat. Jadikanlah doa sebagai bagian integral daripada kehidupan kita, khususnya untuk pertumbuhan iman orang lain. Dan hiduplah dengan kasih dan kekudusan. Dalam dunia yang penuh kebencian dan ketidakadilan, kita dipanggil untuk menjadi terang melalui kasih yang tulus dan hidup yang kudus, yaitu mencerminkan karakter kudus. Kiranya Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dalam kasih dan meneguhkan hati kita sehingga kita tak bercacat di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami melalui kasih dan doa Paulus lewat firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau menumbuhkan kasih kami kepada sesama, meneguhkan iman kami di tengah tantangan, dan mempersiapkan hati kami untuk kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.